Halo, gue akan jelasin tentang WWE. Gue akan jelasin tentang WWE dan baru-baru ini juga press conference yang berlangsung, yaitu Logan Paul versus Roman Reigns. Gue tuh agak gimana ya soal ini, dua pemain ini. Di sisi lain, ya kita nggak usah anggap bohong lah kalau untuk soal Roman Reigns versus Logan Paul. Di sisi lain, Logan Paul pasti ngincer market, ngincer duit, dan WWE udah tahu, udah jadi wadah lah untuk udah jadi wadah bagi apa ya, lu mapan tapi udah jalan lu udah di situ, udah jalan lu di situ dan lu udah mapan di situ WWE. Tapi di sisi lain, Roman Reigns yang notaben sebentar lagi pengen resign di WWE dan coba untuk fokus di Hollywood, bisa saja akan mengalahkan dengan mudah. Tapi ya balik lagi, ini kan agak bisa dibilang up and downnya match. Dan terlebih lagi lagi The Miz versus Logan Paul itu juga bisa menjadi patokan, kalau tidak menjadi patokan kalau match yang dibawakan oleh Logan Paul itu bakal berjalan lebih baik atau lebih apa ya, lebih terlihat lah, lebih terlihat enak ditonton atau tidak. Itu mungkin ya kalau di sisi lain. Tapi di balik itu adalah campur tangan dari Logan Paul versus Roman Reigns. Hal itu terjadi pas di YouTube-nya Logan Paul yang sangat ingin berhadapan sama Roman, dan dia datang ke YouTube Roman itu datang ke YouTube-nya Logan Paul soal nyeritain tentang kehidupannya, tentang dunia wrestling, dan yang terakhir itu dia sudah mulai ada konfrontasi dia mulai ada konfrontasi dengan Roman yang, gue pengen berhadapan sama lu, kira-kira bisa nggak nih gue masuk ke match ini. Dan rasanya Roman Reigns juga mulai agak gimana ya, gue mungkin dalam hati lubuknya Roman Reigns, gue akan bantai lu secara habis-habisan. Nah itu yang ditakutin sama beberapa pengamat gulat nantinya, yang ditakutin sama pengamat pegulat yang pada umumnya. Karena seandainya kalau misalnya seandainya Logan Paul sama Semi, kita bisa ada perbandingan secara garis besar. Semi dengan Logan Paul sekarang, belum lagi Roman Reigns yang nggak terlalu naik turun, itu juga menjadi patokan lah di WWE. Tapi ya gue harap bakal jadi match yang ditunggu-tunggu sih, ya kalau ditunggu-tunggu dan bakal ditonton minimal. Kalau enggak ya udah bubarin lah itu. uh, tapi di sisi lain, AEW juga, sorry, tapi di sisi lain AEW juga ada match seru juga baru-baru ini. Sammy Guevara dan Eddie Kingston sudah dikonfirmasi bahwa akan berhadap, telah dikonfirmasi bahwa AEW, tadi konfirmasi di AEW Grand Slam, Dynamite Grand Slam akan mempertemukan Sammy Guevara versus Eddie Kingston, yang dimana itu match akan, ya udahlah, itu akan dijadiin apa ntar. Sammy Guevara yang notaben banyak banget beberapa pegulat yang, lu ngapain sih nonton, lu ngapain sih berhadapan sama bapak-bapak pegulat yang kelihatan tampang-tampang preman. Orang cari duit dengan hal yang tidak pasti, itu udah kelihatan yang nggak bener itu. Roman versus Roman lagi, Kingston versus Guevara. Tapi di sisi lain juga, Guevara juga punya pengalaman yang cukup unik ketika berhadapan sama Kingston, dan ya notaben bisa dibilang memberikan efek kejut untuk Eddie Kingston secara garis besar. Ya garis besar, bukan garis tipis, bukan. uh, Terus
Di sisi lain juga CM Punk akan John Moxley versus Daniel Bryan di AEW Grand Slam. Ya, kalau dibuat match seru pasti bakal dibuat match seru, tapi di sisi lain ini kan dua superstar, di mana dua bintang akan dijadikan satu panggung. Tapi balik lagi, kalau misalnya dua bintang ini nggak sesuai dengan match yang dibuat oleh AEW, itu bakal lebih apa ya dibilang ya, uh, bukan jatuhnya lebih cringe, tapi jatuhnya lebih ke kurang menarik ditonton. uh, Ya tidak kurang menarik, dan beberapa penonton akan melihat itu match gak akan kemana-mana, dan ya paling 5 atau 10 menit udah selesai, atau ya begitu-begitu aja lah ya. Ya begitu-begitu aja dan gak akan ada ujungnya. Lebih tepatnya match itu gak akan diurus, penonton sedikit, dan kelihatan lebih boring daripada biasanya. Di sisi lain, ini juga Roman Reigns habis konfrontasi kalau dia pengen dia pengen mengalahkan Roman Reigns di WWE Crown Jewel. Sesuatu hal yang menurut gua, ini baru ini baru press conference juga soal Roman Reigns dengan Logan Paul. Yang baru-baru ini kayaknya itu aja sih, nggak ada yang bisa diganti lah, nggak ada info-info yang sangat-sangat menarik. Oh iya, ada PWI merilis 10 besar yang ada di dunia gulat versi tahun ini. Ada beberapa yang nggak sepakat kalau ya si Empang harusnya juara satu, si Empang juara satu, ya si Empang kenapa kayak gini, Hangman lebih besar daripada Roman Reigns. Kalau misalnya pernah nonton Roman Reigns atau kronologi WWE versi apa ya dibilang ya, WWE-nya lagi naik, itu dia akan bingung sih ngejelasinnya. Roman Reigns itu memang banyak orang yang hate, banyak yang dibenci, banyak banget orang yang ngecaci maki kalau ini orang cuma menang first and to come, atau dua match atau 3 match atau beberapa match yang hanya cuma naikin di zamannya Vince McMahon. Gue sejujurnya kurang setuju dengan lu menaikkan tanpa adanya embel-embel, seperti lu menurunkan derajatnya Roman Reigns dari main event ke middle. Itu sesuatu hal yang sulit bagi Vince McMahon, apalagi anak kesayangannya Roman. Udah tahu sendiri kalau anak kesayangannya Vince McMahon. Udah tahu sendiri kalau kesayangannya Vince McMahon biasanya nggak bakal turun kemana-mana, ya paling mentok-mentok middle tapi up. Middlenya masih sekedar info, middle itu kayak apa ya, lebih tepatnya ya, lu bertanding cuma di partai pertengahan atau partai pembuka, atau lebih ke partai yang ada jeda iklan. Nah itu middle middle up card sama middle down card, lebih ke menengah ke atas dan menengah ke bawah, ya sama kayak sepak bola lah intinya. uh, Nomor 1 Roman Reigns, 2 gua baru buka juga, kayaknya pertama Roman Reigns, kedua si Empang atau siapa gitu, gua bentar dulu. Ya nih, full listnya PWI 500, yaitu sebentar ya, si Empang nomor 3, Okada nomor 2, 1 Roman Reigns,
Jangan kaget lah, kalau itu mah udah pasti nggak kaget. 4 Adam Page, 5 Bobby Lashley, 6 Cody Rhodes, 7 Daniel Bryan, sama yang terakhir El Hijo del Sol ya. Dan see you tomorrow.